Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-25 daripada suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain, amin. Wa basyir lan bungahno sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bungahno ring sapa? Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang saleh kang becik. Anna lahum iku tetep kedue alladzina jannatin apa pira-pira swarga tajri kang mili min tahtiha. Tajri niki fi'il, fa'ilnya kantun. Min tahtiha saking ngisore jannat al anharu apa pira-pira bengawan, sungai, kali. Kullama ruziqu nalikane den paringi rizqi sapa alladzina minha saking swarga min thamaratin saking woh-wohan rizqan krana dadi rizqi qalu mongko padha ngucap sapa alladzina hadza utawi iki alladzi iku peparing ruziqna kang den paringi sapa kita min qablu saking sadurunge hadza wa utulan den paringi sapa alladzina bihi kelawan rizqi mutasyabihan hale den serupaake mirip-mirip. Walahum lan iku tetep kedue alladzina fiha ing dalem al jannah azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang den suciake wahum hale utawi alladzina fiha ing dalem jannat khaliduna iku padha langgeng kabeh. Ayatnya agak panjang, kita terjemahkan langsung terlebih dahulu. Ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah yakni sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mau beriman. Iman yakni percaya dan mau beramal soleh, bahwasanya untuk mereka nanti disediakan surga-surga. Nah, surganya banyak, jannatin, surga-surga. Yang mana sifat surga tersebut? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Swarga tapi ngisore ono kaline. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga tersebut, mereka berkata, inilah rizki yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya, yaitu kehidupan dunia. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka akan memperoleh pasangan-pasangan atau istri-istri yang disucikan, mereka kekal di dalamnya. Kalau secara global kita sudah tahu yang dibahas tentang apa? Swarga, surga dan ahlinya, surga dan penduduknya. Maka kita harus tahu apa korelasi nyambungnya antara ayat ini dengan ayat kemarin. Masya Allah, pembahasan yang lalu itu Masya Allah, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang jelek semuanya ada. Tapi sekarang malah yang dibahas orang surga. Maka Syekh Amin Al-Harari mengatakan, walamma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala jazaa'al kafirin aqabahu bijazail mu'minin liyajma'a bainat targhibi wat tarhib
wal wa'di wal wa'id kama hiya 'adatuhu subhanahu fi kitabihil aziz. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah rampung, telah selesai membahas orang-orang kafir dan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat, maka sudah sepantasnya setelah itu yang Allah bahas adalah keadaannya orang-orang mukmin beserta pahala dan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Supaya kumpul, ada sisi menakut-nakutkan, ada sisi untuk memberi kabar bahagia, ada yang dijanjikan dengan kejelekan, ada yang dijanjikan dengan kebaikan. Dan ini memang sudah menjadi tradisinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau ngomongin jelek pasti setelah itu ngomongin baik, atau sebaliknya. Ngomongin A pasti ngomongin lawannya B dan seterusnya. Itu menjadi sebuah ciri khas daripada Al-Qur'anul Karim. Tujuannya apa? Lima fi dzalika min tansyiti ibadihil mu'minin li ta'atih wa tathbiti ibadihil kafirin an ma'asih. Karena tujuannya Allah adalah ingin agar kita sebagai hamba merasa semangat. Ayo ini ada amal soleh, kita harus beriman biar nanti di akhirat mendapatkan pahala yang banyak. Begitu juga Allah juga menakut-nakutkan kepada kita. Jangan sampai menjadi orang munafik, jangan sampai menjadi orang-orang kafir. Karena nanti di akhirat apa yang akan diterima yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya jenis-jenis yang seperti ini, yaitu menyebutkan baik, menyebutkan buruk, menyebutkan siksa, menyebutkan pahala, itu kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza makna tasmiyatul Quran mathani ala ashahi aqwalil ulama. Menurut qaul ulama yang paling sahih, pendapat ulama yang paling sahih, kalau dikatakan Al-Quran itu al-mathani, dua-dua, ya ini, yaitu apa? Menyebutkan baik, menyebutkan buruk, menyebutkan pahala, menyebutkan siksa, menyebutkan janji baik, menyebutkan janji jelek, sepasang-pasangan gitu loh, pasangan. Ini yang namanya al-mathani. Kalau di dalam Sibtut Durar, fatrabu yahlal mathani. Siapa yang dimaksud? Wahai orang-orang yang ahli mathani, yang punya Al-Quran, yang isinya dua-dua. Isinya dua-dua itu apa ya? Janji baik, janji buruk, kemudian pahala, kemudian siksa. Itu al-mathani yang dimaksud itu kita. Bahagialah wahai kalian umatnya Kanjeng Nabi yang telah menerima Al-Quran. Fatrabu yahlal mathani fahazarul yumni ghorrat. Itu nanti pembahasannya panjang ke maulid nanti pun. Lalu kita lanjutkan lagi. Wal bisyarah, dan Allah mengawali firman-Nya dengan kata-kata wabasyir. Basyir itu fi'il apa? Amar, dari fi'il madhi basyara yubasyiru tabsyiran. Nah, tabsyir itu diambil dari sari kata bisyarah, masdarnya bisyarah. Apa itu al bisyarah? Bisyarah bukan amplop. Bukan amplop Pak Yai untuk ngisi acara dapat bisyarah, bukan. Al bisyarah di dalam Al-Qur'an al khabarus sar alladzi yadhharu bihi atharus surur fil basyarah. Kalau secara harfiah yaitu kabar yang membuat bulu kuduk kita merasa mengkorok karena saking senengnya. Paham mengkorok tak mboten? Merinding ya. Kadang kalau kita mendapatkan kabar yang bahagia, Masya Allah, itu sekujur tubuh merinding sampai bulu roma kita juga ikut merinding. Itu secara harfiah. Maka kalau at-tabsyir berarti al-ikhbar. Basyara yubasyiru tabsyiran. Apa itu al-ikhbar? Memberi kabar yang membuat bulu kita mengkorok, atau bulu kita apa namanya mengkorok niku ya. Bulu kita berdiri karena saking bahagianya. Harusnya kalau kita lewat dengan ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, harusnya kita juga harus apa? Ikut bahagia, ikut merinding gitu loh. Masya Allah, ada kabar bahagia dari Allah. Nah, selama ini kalau kita baca gak mudeng deh. Nah, setelah ini kalau baca harus merasa bahagia. Masya Allah, yang diceritakan itu orang-orang mukmin, orang-orang yang amilus solihat. Semoga kita termasuk di dalam ayat tersebut. Harus mengkorok gitu loh, harus semangat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Allah mengatakan wabasyir, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh. Yang diperintah ini siapa? Dibahas sama Syekh Amin Al-Harari.
Orang yang diperintah untuk memberikan kabar gembira di sini adalah qila huwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu kanjeng Nabi. Tentu sudah menjadi logika yang pas bahwasanya kanjeng Nabi menerima Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau disuruh untuk menyampaikan. Maka ayat ini berarti khitabnya atau yang ditujukan adalah kepada siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diperintah untuk memberikan kabar gembira. Tapi kan pertanyaannya sekarang kanjeng Nabi sudah tidak ada. Sekarang kanjeng Nabi sudah meninggal. Apakah boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang lain biar ayat ini relevan, biar ayat ini masih bisa digunakan? Kata Syekh Amin Al-Harari, waqila huwa kullu ahadin mimman yata'atta minhu at-tabsyir. Ayat ini perintahnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah sepantasnya harus mau memberikan kabar gembira. Para ulama, para kiai, para ustadz, orang-orang yang punya ilmu, santri-santri, berarti masuk di dalam ayat wabasyir. Wabasyir, memberi kabar gembira, gitu loh. Jadi yang merasa santri, sekarang kalau kita ngomong santri jangan malah merasa wah saya nggak masuk dalam ayat itu. Enggak, justru kalian adalah orang yang akan meneruskan daripada risalah kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis yang lain atau di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan basyiril masyaina ilal masajid fi dhulamil layali bin nurit tam yaumal qiyamah. Wahai umatku, sahabatku, kalau dalam konteks ini wahai umatku sepanjang zaman dimanapun kapanpun, kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan menuju masjid dalam keadaan yang gelap gulita. Apa kabar gembiranya? Binuritam yaumal qiyamah. Mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya khusus sempurna untuk orang-orang yang mau berjalan ke masjid malam. Maksudnya sholat subuh. Nah, santri-santri gitu. Nanti kalau pas mau idho subuh-subuh ya misalnya. Ini pakai hadis ini harus punya kewajiban, merasa tanggung jawab untuk menyampaikan kabar-kabar gembira. Tapi jangan lupa Rasulullah juga basyiran wa nadhira. Rasulullah memberi kabar gembira, di sisi lain juga memberi peringatan. Bukan hanya kabar gembira toh. Jadi jangan diartikan salah ya. Wa basyir dan berilah bisyarah, bukan. Bisyarah bukan bisyarah amplop niku mboten. Kabar gembira. Pun. Lalu kemudian wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad atau orang-orang yang pantas memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilu al-a'mal as-salihat minal faraidi wan nawafil, dan orang-orang yang mau melakukan amal soleh, baik yang itu fardu ataupun yang sunnah. Bon. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan, kenapa seringkali di dalam Al-Quran redaksinya itu alladzina amanu wa amilus sholihat, selalu gandengan orang yang beriman dan beramal soleh. Rahasianya apa? Di sini disebutkan sama Syekh Amin Al-Harari. Faidah atful amali alal imani fil ayah dalalatun ala taghayyirihima wash isy'arun bi anna madar istihqaqil bisyarah majmu'ul amrain. Di sini Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan orang yang beriman pasti beramal soleh, iman dan amal soleh. Kenapa selalu berdampingan? Karena dua-duanya itu hal yang berbeda. Dua-duanya hal yang berbeda. Iman itu urusan hati, tapi amal soleh urusan pekerjaan yang menunjukkan keimanan tersebut. Paham ya? Jadi dua-duanya berbeda. Dan kata beliau isy'arun, dan memberikan kesan kepada kita bahwasanya orang yang mau mendapatkan bisyarah atau kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti itu harus mengumpulkan dua sifat. Apa? Iman dan amal saleh. Fa innal iman asas wal amalus saleh kal bina alaih. Karena sesungguhnya iman itu kalau diibaratkan bangunan, iman kita itu adalah pondasi. Sementara amal soleh itu adalah bangunannya. Tidak mungkin ada rumah tanpa
pondasi ya ambruk. Mbok tiup tok, mbok sebul buh ambruk kan gitu. Harus ada iman dan amal soleh. Begitu juga iman tok tanpa ada amal soleh, berarti cuman pondasi-pondasi tok, tidak ada bangunannya. Apa bisa ditempati? Apa bisa dimanfaatkan? Tidak bisa dimanfaatkan. Maka kata beliau, wala ghina abi asasin la bina'a alaih. Tidak ada kecukupan kalau hanya ada pondasi tanpa ada bangunannya, alias gak ada faedahnya. Kang, kenapa gak pondasi? Arab gak omah, kapan? Mbah, pokoknya gak pondasi sih. Loh, orang seperti ini rada bodoh mboten? Bodoh. Maka di sini wa talabul jannah bila amalin halus sufaha. Orang yang mengharapkan surga, orang yang berdoa ya Allah masukkanlah saya ke surga tanpa dibuktikan amal soleh, halus sufaha, kelakuannya orang-orang tolol. Seton iki kata-katanya Syekh Amin Al-Harari. Kenapa dikatakan tolol? Kenapa dikatakan bodoh? Li'annallaha ta'ala ja'alal amala sababan lidukhulil jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah men-setting, telah membuat bahwasanya amal soleh itu adalah salah satu penyebab kita untuk masuk surga. Mungkin pertanyaannya gini loh, masa sih katanya di dalam hadis Kanjeng Nabi pernah ngendikan bahwasanya kalau masuk surga itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kok malah gini mengatakan bahwasanya amal soleh adalah salah satu penyebab masuk surga. Apa enggak kontradiksi itu? Mau masuk surga itu hak prerogatifnya Allah kok, kan gitu. Mungkin sampean bantahnya gitu, Bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang logis, jadi ngomong logika tanpa ada yang di kitab. Kalau jawaban logis dari kami yang pernah saya dapatkan dari beberapa ilmu dari guru-guru bahwasanya gini. Sampean ini merasa adil enggak? Merasa adil enggak? Jika Anda ini hidup 70 tahun beramal soleh terus tapi tidak masuk surga. Sementara ada orang kemarin sore, dia cuma mengandalkan syahadat lalu kemudian dimasukkan Allah ke surga. Merasa adil nggak kira-kira? Tanpa ngomong Allah itu adil apa enggak? Kita ngomong rasanya adil apa enggak? Enggak adil. Loh ya Allah, saya 70 tahun loh ya Allah. Apa enggak pantas saya masuk surga? Sementara si fulan cuma syahadat tok modalnya malah masuk surga. Merasa adil enggak? Enggak merasa adil kan? Lah itu Allah juga enggak mau mengecewakan kita gitu loh. Makanya diberi apa? SOP. Nah, semacam apa ya? Apa itu? SOP itu apa? Standar operasional, betul. Standar operasional masuk surga biasanya orangnya amal soleh. Biasanya orangnya sregep ngaji. Oh, biasanya orangnya sering ke masjid. Kalau kita lihat ada orang Masya Allah kemudian dia sregep ke masjid, ikut kajian, ikut ngaji, mengamalkan, lalu kemudian meninggal dalam keadaan sujud. Kita katakan insya Allah di surga, rela kalau tidak? Rela. Tapi tiba-tiba kalau ada orang kepleset di hamam atau di WC, ini terkenal narkoba, ini terkenal nakal, lalu kemudian Anda mengatakan ahli surga, bisa enggak? Rela enggak? Enggak bisa. Ya Allah juga sama menutup itu, pengen biar kita ini tidak merasa dicurangi. Ya, walaupun sebenarnya semuanya prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan jawabannya Syekh Amin Al-Harari. Wa in kana yudkhiluhullahu jannah bi mujarradil iman, lakinnal amal yuzidu nurul iman wa bihi yatanawwaru qalbul mu'min. Walaupun sejatinya Allah Subhanahu wa taala sah-sah saja untuk memasukkan seorang hamba ke surga hanya dengan modal iman, hanya dengan modal syahadat tanpa ada amal soleh. Tapi ketahuilah bahwasanya amal soleh itu akan menjadikan keimanan orang tersebut semakin bercahaya. Iman tok tanpa ada cahayanya kurang afdol. Tapi kalau iman dibarengi dengan cahaya, itu yang terlihat haibah, yang terlihat wibawa. Coba nanti kalau ketemu sama orang-orang yang masuk surga tapi gak begitu banyak amal soleh. Kenapa gak masuk surga? Ya karena iman. Amalmu apa? Gak ada. Surga eceran. surga ya pinggir jalan gitu loh maksudnya. Tapi kalau orang yang beramal soleh, yazidu nurul iman, semakin bertambah cahaya keimanannya, maka martabatnya di surga juga akan semakin tinggi. Wabihi yatanawwaru qalbul mu'min, dan dengan amal soleh tersebut hatinya seorang mukmin akan
bercahaya. Maka di sini digambarkan oleh Syekh Amin Al-Harawi, wa kam min aqabatin ka'ud tastaqbilul abda ila ayyasila ilal jannah wa awwalu tilkal aqabat aqabatul iman annahu hal yaslam minas salbi amla falazimal amal litashilil aqabat. Banyak sekali rintangan-rintangan yang akan menghadapi hamba atau rintangan-rintangan yang akan menghalangi hamba menuju surga. Kita tahu bahwasanya di sekitar kita banyak sekali media-media atau akses-akses yang membuat kita mudah untuk bermaksiat. Berarti jalan menuju surga itu gampang apa susah? Susah. Maka salah satu rintangan yang paling besar di depan yang paling awal itu adalah keimanan kita. Keimanan kita itu harus dites dulu. Kuat apa enggak? Namanya juga pondasi kan? Pondasinya kuat apa enggak? Kalau kuat dan kokoh, maka kalau dibangun di atasnya bangunan, maka akan menjadi kuat bangunan tersebut. Begitu juga kalau iman kita kuat, dibangun amal soleh di atasnya, amal soleh kita juga akan menjadi amal yang kuat. Maka untuk menuju ke surga, menghadapi rintangan-rintangan tersebut harus dibuktikan dengan amal soleh. Seberapa kuat kita memperjuangkan surga tersebut. Logika gampang, logika mawon. Ini nggak usah ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Anda kepincut sama seorang harim, wanita, cewek, cantik, luar biasa. Cah kuliah sih gampangnya, Mas Rafli. Mas Rafli ini Masya Allah, semester 1 ya? Oh mas, semester 1 ya. Semester 1, di sampingnya ada cewek yang lumayan Masya Allah ya. Lumayan Masya Allah. Dia melihat, wah saya tertarik ini. Ada ketertarikan, tertarik sama seorang perempuan. Kalau dia memang jiwanya pejuang, kita ngomong kalau memang dia jiwanya pejuang, maka dia bagaimana caranya mendekati si cewek tersebut. Boh piye untuk nomor caranya piye, bagaimana cara mendapatkan alamat rumahnya, kalau bisa tahu seluk beluknya latar belakangnya si cewek tersebut. Ini namanya perjuangan sampai pada akhirnya setelah lulus wisuda dilamarlah si wanita tersebut. Nah, ini namanya perjuangan. Buat cewek aja ada perjuangan, masa buat surga nggak ada perjuangan? Gitu loh, ya paham nggih? Buat cewek aja ada perjuangan, masa untuk surga nggak ada perjuangan? Kalau dawuhnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani jelas sekali, al jannah mahibalas. Surga itu nggak gratis bro. Surga itu nggak gratis, semuanya butuh perjuangan. Begitu juga iman kita harus diperjuangkan agar bisa sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara membuktikan perjuangan tersebut dengan amal soleh. Gitu nggih. Paham nggih? Kalau amal soleh kita menurun kualitasnya, ya mungkin suatu saat menurun. Tapi kalau menurun terus, berarti yang salah itu dengan keimanan kita. Ora pati percaya karo swarga. Nah, medeni ta mboten, ya? Gak pati percaya sama Allah. Nah, mengkhawatirkan apa enggak? Maka jangan aneh orang-orang yang gak kuat imannya, hanya dikasih dengan bungkus sarimis tunggal mawon sudah oleh menjadi kafir, ya karena gak punya keimanan gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Maka mari kita memperjuangkan bisyarah ini. Mari kita perjuangkan kabar bahagia ini. Semoga kita bisa bersama-sama, anak turun, santri-santri ila yaumil qiyamah, bisa memperjuangkan surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun. Kabar gembira yang diberikan oleh Kanjeng Nabi dan para ulama kepada orang-orang mukmin dan yang mau mengamalkan soleh, apa itu? Annalahum jannatin, bahwasanya mereka nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Surga, kata-kata surga ini sampean bingung ya, surga iki koyo apa? Kalau secara harfiah ai hadaiq wa basatin, yaitu pertamanan, kemudian kebun, ya semuanya yang rindang-rindang itu. Jadi kalau di Indonesia ngapunten, mungkin ada beberapa orang, alah sudah lihat taman saya di dunia, kayaknya nggak masuk surga nggak apa-apa lah, ini orang tolol betul ya. Enggak, pertamanan di surga, ya kita sering lihat taman, ada taman kota, lalu taman apa, kebun binatang juga ada ya, itu ada semua. Tapi surga itu beda, nggak sama. Walaupun secara harfiah dzatu asjarin muthmirah wa masakin muzayyanah. Walaupun secara harfiah surga di akhirat itu nanti
juga sama, punya banyak pepohonan yang berbuah yang bisa dimakan, wa masakin muzayyanah, dan punya beberapa tempat tinggal, komplek-komplek mewah yang bisa ditempati. Tapi gini loh, logikanya gini, kalau Anda saja tidak bisa tinggal di kompleknya orang kaya, masa di akhirat nanti tinggal di kompleknya orang neraka? Ya gitu loh. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat malah masuk neraka. Ayo mari kita rebut itu komplek, ayo kita kejar-kejaran cari komplek di sana. Dan itu murah semua, nggak ada yang mahal, nggak pakai duit. Kalau di sini masya Allah, apa namanya kalau iklannya itu, tinggal 1 hari lagi, harga cuma 2,5 miliar. Ya Allah, harga cuma 2,5 miliar, mati bengok. Tapi kalau di surganya Allah gampang, zikir, amal soleh, ya iman dengan Allah, gampang masuk surganya. Yang susah itu mempertahankannya. Lah, bagi orang-orang yang mempertahankan dan memperjuangkan keimanan dan amal solehnya ini, nanti dijanjikan oleh Allah, mereka punya kebun, mereka punya taman, mereka punya surga, mereka punya tempat-tempat yang indah yang bisa ditempati nanti di akhirat. Lalu kemudian wa innama summiyat darus thawabi biha ma'a anna fiha ma la yusaf minal ghurufat wal qusur li ma annaha manatu naimiha mu'dhamu maladiyahnya. Pertanyaannya gini, kenapa akhirat tempatnya orang-orang mukmin disebut sebagai jannah, surga? Padahal surga secara harfiah apa tadi? Ya banyak pohon-pohon itu ya. Banyak pohon-pohon yang musmirah, yang berbuah. Bagi kita kan enggak menarik, kan gitu ya. Bagi kita mungkin nggak menarik, ngapunten. Kita logika kan nggak menarik. Ini kata Syekh Amin Al-Harari, mengapa sih, kenapa tempat terindahnya orang-orang mukmin dan yang mau mengamalkan soleh itu disebut dengan bahasa surga? Karena menurut Syekh Amin Al-Harari dan beberapa tafsiran ulama yang lain, karena surgalah biasanya dijadikan tempat untuk leha-leha. Paham betul sampean? Tempat untuk cari kenyamanan. Sampean kalau healing, nah pertanyaan gampang. Sampean kalau healing itu ke tempat yang ramai atau yang sepi? Yang sepi. Ke tempat yang masih dekat dengan alam atau dekat dengan perkotaan? Dekat dengan alam. Cari healing sampai ke Bromo, cari healing sampai kemana lagi ya? Gak usah jauh-jauh, surga itu nanti ada. Gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh ke tempat yang Masya Allah direwangi anak gunung. Nanti di sana nggak ada anak gunung, sudah santai di sana masuk surga belum asal punya tiketnya, kan gitu kan? Lah itu aja kan sampean perjuangkan. Gunung yang setinggi itu sampean perjuangkan direwangi rak sholat subuh demi sunrise tasan apa? Sunrise nggih, demi melihat matahari muncul. Apa bendino rak tau roh ngeti srengenge to sampean iki koyo kurang gawean ya. Nah makanya itu nanti kalau Anda aja memperjuangkan yang keindahan alam seperti itu di dunia ini, maka sudah sepantasnya tempat akhirat, tempatnya orang-orang mukmin dikatakan sebagai surga. Wong di dunia aja kamu cari kok ya, di dunia aja kamu cari mataharinya, waduh, nek pas mendung malah susah ya. Kalau mendung malah susah. Tapi kalau pas nuansanya baik, kemudian awannya tidak tebal, kemudian mataharinya muncul indah sekali, wah lumayan buat konten, kan gitu kan? Buat konten. Nah di akhirat itu lebih indah lagi gitu loh. Mau sampai aja perjuangkan di dunia ini, nanti makanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita ini sebagai manusia secara fitrahnya suka dekat dengan hijau-hijau, suka dengan alam yang indah gitu loh, makanya disiapkan disebut dengan jannah itu ya karena itu alasannya pun. Lalu kemudian tsummal jinan taman, kemudian surga itu ada 8. Yang pertama ini di dalam beberapa tafsir kita nukilkan sedikit-sedikit, ada yang mengatakan Darul Jalal, Darul Jalal, rumah keagungan. Di situ disebutkan kulluha min nurin madainuha wa qusuruha wa buyutuha. Intinya gini, yang ada di Darul Jalal, surga yang nama Darul Jalal itu semuanya terbentuk dari cahaya. Masya Allah, usah dibayangin. Kotanya dari cahaya, istananya dari cahaya, rumah-rumah dari cahaya, wadah-wadah dari cahaya, semuanya terbuat dari cahaya. Silau Pak, yo silau. Bagi mata dunia, tapi kan bagi mata akhirat kan beda lagi. Ada yang kedua Darul Qaror, ada surga yang namanya Darul Qaror. Kulluha minal marjan,
yang mana semua isinya terbuat dari batu karang. Sampeyan aja bayangke yang aneh-aneh. Karang untu mboten. Karang koral-koral itu loh di alam di napa di lautan. Indah apa enggak? Indah. Nanti di akhirat juga ada yang seperti itu. Ada yang namanya Darussalam. Kulluha minal yaqutil ahmar. Semuanya terbuat dari batu rubi atau batu merah delima. Ono tunggone ta mboten Gus? Wah, iki nek dolanan klenik ya ada tunggone. Pernah enggak sampai dolanan klenik niki? Mboten pernah nggih, muga-muga mboten nate. Lalu kemudian ada Jannatu Adnin. Yang mana surga Jannah Adn ini terbuat dari Az-Zabarjud. Kalau di Wikipedia Zabarjad itu batu peridot. Saya belum pernah tahu, tapi itu adalah sebangsa batu mulia yang mahal harganya. Harus ngedol ginjal muse. Lalu kemudian wa jannatul ma'wa. Ada yang namanya jannatul ma'wa, terbuat dari az-zahabul ahmar. Apa namanya? Emas yang berwarna merah. Terus lalu kemudian wa jannatul khuldi, yang mana semua isinya terbuat dari al-fiddah, yaitu perak. Wa jannatul firdausi, masya Allah, jannatul firdaus, makomnya para anbiya wal mursalin. Terbuat dari mana? Dari apa itu isinya? Minal lu'lu', dari mutiara. Nah, mutiara itu mahal. Wa jannatun na'im, jadi yang mana isinya adalah minaz zamrud, batu zamrud. Wa nahnu insyaallah min ahli jannatin na'im, karena kita ada teman yang namanya Naim. Allah, ya semoga aja kita bisa masuklah ke salah satu dari 8 tersebut, ya Allah, ya Allah. Bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tercinta kita, orang tua kita, para dzurriyyah, santri-santri ila yaumil qiyamah, kumpul nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah. Gus ada futsal apa ndak Gus? Nah, Gus ada PS apa ndak Gus? Sak karepmu swarga iku los pokoke. Nah, mboten seperti pondok. Pondok liburan malah ra oleh liburan ini tetep kon ngaji. Di sana masyaallah. Di sana kalau kata hadis mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, itu kata Syekh Rafli ya di dalam kajiannya. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair, bahwasanya telah mengajari teman-teman tentang surga. Dalam satu hadis, surga adalah semuanya mata tidak pernah membayangkannya. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah bisa menangkap apa yang ada di surga seindah itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan di hati. Walaupun hati kita pernah membayangkan besok nanti di surga kayak apa ya, bayanganmu itu jauh lebih di bawah daripada keindahannya surga yang asli. Allahumma ja'alna min ahlil jinan insyaallah. Wala tahrimna min jinanika ya rabbal alamin. Pun. Lalu kemudian Allah masih mensifati tentang surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, Lah sungai-sungai ini dijelaskan di dalam ayat yang lain di dalam surat Muhammad, yaitu fiha anharun mimma in ghairi asin. Di surga itu nanti ada sungai yang tidak pernah tercampur oleh kotoran. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh, dan diantaranya juga ada sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Susu kalau di dunia terlalu kelamaan menjadi yogurt, kalau sudah jadi yogurt bosok meneh malah jadi penyakit. Nah, ini enggak pernah bosok. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan ada sungai yang terbuat dari bukan minuman keras, khamr apa namanya? Ya minuman keras lah, semacam minuman keras, tapi di sana enggak ada yang keras, enggak ada yang mabuk. Ya, tapi ladzatil lisyaribin, menjadi nikmat bagi orang yang mau meminum khamr itu. Air minuman keras. Kasarannya gampangin itu. Apa khamr itu apa kalau bahasa Indonesianya? Bukan air cokak loh ya, bukan cokak. Pokoknya ngoten lah. Karena apa disebut khamr? Karena di dunia ini kita tuh nggak pernah merasakan khamr. Kita kan penasaran tuh, ya kan haram toh. Kita nggak pernah merasakan khamr. Minuman keras itu gimana rasanya? Disiapkan Allah nanti di akhirat. Tenang aja. Memabukkan nggak Gus? Nggak akan memabukkan. Paling ngefly sedikit. Karena saking nikmatnya. Kalau di sini ngefly karena saking kerasnya gitu kan. Makanya jadi penyakit. Wa anharun min asalim musaffa. Yang keempat adalah sungai yang terbuat dari madu yang jernih. Apa enggak kemanisan Gus? Oh, musaffa. Sudah diproses oleh ahli surga. Tenang aja, pokoknya nikmat semuanya. Ini adalah sungai-sungai yang akan melewati di bawah
surga-surga yang dimasuki oleh orang mukmin dan mengamalkan soleh. Bon. Lalu kemudian, lah kalau dikatakan sungai mengalir di bawah surga itu mengalirnya gimana itu ya? Berarti kita becek-becek terus dong. Nah, kan gitu kan? Pikirannya kan gitu. Maka dijawab di sini, kaifa jariyul anhar min tahtiha? Bagaimana cara mengalirnya air sungai di surga nanti? Itu bagaimana? Kata Syekh Amin Al-Harari, qultu kama taral asjar an-nabita ala syawati'il anhar al-jariyah. Kamu nanti bisa membayangkannya seperti halnya sungai-sungai yang kanan kirinya ada pepohonan. Berarti punya tempat lewat sendiri gitu loh. Punya tempat lewat sendiri. Ada pepohonan, rindang, di tengah-tengahnya ada kali, di tengah-tengahnya ada sungai. Dan Al-Imam Masruq mengatakan anna anharul jannah tajri fi ghairi ukhdudin. Bahwasanya sungai surga itu berjalan tanpa ada lobangan di bawah atau galian, tanpa ada galian. Jadi surga itu mengalir tanpa ada galiannya. Beda kalau kita sungai Kaligelis ada galiannya, nggak ada kalinya. Kualik toh. Ini beda. Di situ ada sungainya tanpa ada galian. Kecek Gus, enggak, sudah itu nggak usah dibayangkan sudah. Pokoknya nanti kita tombol resik, tahu-tahu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Lalu kenapa harus disebutkan ada pepohonan, ada sungai? Intinya kata Syekh Amin Al-Harari, walaula annal ma al-jari minan ni'matil uzma wa annar riyad wa in kanat ahsana syai'in la tajlibun nasyad hatta yajri fiha al-ma wa illa kana surur al-awfar mafquda wa kanat katamatil la arwahalaha wa suwaran la hayatalaha lama ja'allahu bi dzikril jannah al-battah masyfu'an bi dzikril anhar al-jariyah min tahtiha. Intinya gini, karena menurut manusia keindahan itu lengkap ketika ada ketika ada pepohonan tapi di samping kanan kirinya ada air yang gemericik lewat. Gitu betul. Indah apa enggak? Lah itu namanya keindahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena memang standar keindahan surga, standar keindahan taman, standar keindahan kebun itu ketika ada pohon kemudian ada sungai yang mengalir. Gitu betul. Iya, nggih kan? Walaupun di sana nggak ada, mungkin ada ikan kuning lewat udah ada ya. Di sana nggak ada ikan kuning, di sini banyak ikan kuning. Nah itu karena memang sudah menjadi patokannya orang-orang manusia, patokannya kita sebagai hamba Allah. Keindahan itu ketika ada taman, di sampingnya ada sungai. Makanya Allah Subhanahu wa taala datangkan itu semua di situ. Begitu juga kehidupan itu akan terasa hidup ketika ada pohon kemudian ada sungai. Kalau ada pohon tok yang walaupun indahnya luar biasa, tapi kalau nggak ada sungai rasanya kering. Kata mathil la arwahala, bagaikan patung yang nggak ada nyawanya. Gitu betul. Coba Anda ke taman kota, ada sungainya nggak? Panas yang ada. Ya, di taman kota carinya es krim, di taman kota carinya es teh jumbo. Gitu betul. Berarti kurang nikmat. Kenikmatan sempurna itu ketika ada pepohonan, lalu kemudian rindang, suasananya dingin, kemudian masih ada air gemericik lewat, yang mana kamu nggak usah cari es teh jumbo, kamu bisa minum langsung dari situ. Loh ya enggak? Ma'in ghairi asin, ya, min khamril ladzatin lisyaribin, min labanin, terus ma'asalin musaffa. Ini semuanya disiapkan untuk siap minum bagi kita semua. Enak apa enggak? Enak, gratisan kok. Loh, orang seneng gratis apa bayar? Gratis. Kalau ada es teh jumbo gratis mau enggak? Yo langsung habis. Nah, gitu langsung habis. Pon. Lalu kemudian kata Allah mensifati perilakunya orang-orang di surga. Kullama ruziqu minha min thamarah. Setiap kali mereka mencicipi atau dicicipi oleh Allah samarah, yaitu buah-buahan dari surga. Sampai jangan terkecoh dengan kata tamarah. Tamarah itu kalau di bahasa Arab itu mufrad apa jamak? Mufrad kan satu. Lah berarti buahnya cuma satu di surga? Enggak, salah satu dari buah surga. Karena tabiatnya manusia itu beda-beda. Saya suka jeruk yang kecut,
Anda suka rambutan, Anda suka duren, dodolan duren malah, kemudian Anda suka ya gitu betul, beda-beda. Maka setiap penghuni surga yang merasakan daripada salah satu buah surga, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka terkejut, wah ini kan pernah saya makan. Ini kan pernah, bentuk ini pernah saya makan. Misalnya saya makan jeruk, Masya Allah. Lah ini jeruk ini pernah bentuknya sama jeruk di Kudus ini, enak ini pasti. Nah, ketika dipakan, maka apa yang wa utubihi mutasyabih, dan didatangkan yang mirip-mirip. Tapi yang aneh, lezatnya, kualitasnya, kenikmatannya semakin lama semakin bertambah. Nah, lalu kita dikasih oleh Syekh Amin Al-Harari sebuah clue. Limadza ja'ala samaril jannah ka samarid dunya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan buah-buahnya surga mirip dengan buah dunia? Insya Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana واصلح لنا كل شهود ما أقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من صدر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة درسل لكل حوبة واستر لنا وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.